Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara untuk mengganti sol sepatu Nike ini ya teman-teman, tanpa menggunakan lem. Jadi langsung saja kita praktekkan. Oke teman-teman, ini sol yang lama sudah hancur ya teman-teman. Jadi pelanggan memintanya untuk mengganti sol yang baru pada sepatu Nike-nya ini, dan saya akan mengerjakannya kali ini tanpa menggunakan lem ya teman-teman. Jadi kita langsung setting dulu teman-teman, setting ke simetrisannya ya teman-teman. Kita setting dan langsung kita kunci dulu teman-teman. Kita kunci pakai jahitan ya teman-teman. Nah, kita kunci memakai jahitan tanpa mengelem dulu ya teman-teman. Kita kunci dulu bagian belakang seperti ini, langsung kita ikat dulu dan potong teman-teman. Ini sebagai untuk merekatkan saja ya teman-teman. Kita potong seperti ini. Setelah belakang baru kita setting depannya teman-teman. Nah, setting depannya seperti ini. Nah, saya akan menguncinya di agak ke bawah sini ya teman-teman, karena nantinya saya akan membuatnya line ataupun parit ya teman-teman untuk jahitan aslinya nanti. Karena kuncian ini saya hanya akan dibuka lagi teman-teman. Ini hanya kuncian sementara saja. Kuncian sementara saja. Jadi nantinya akan dibuka lagi. Jadi pakai benang warna yang nggak sama pun nggak apa-apa ya teman-teman, karena kuncian ini akan dibuka lagi. Kita kunci seperti ini dulu. Nah, dan potong ya teman-teman. Potong. Lalu kita lihat teman-teman, apakah kita perlu membuatnya parit lagi atau tidak. Dan sepertinya di sini ini masih terlalu jauh ya teman-teman kalau kita mengikuti parit yang sudah asal daripada pabriknya ini. Jadi terlalu jauh, kita perlu membuatnya parit sendiri ya teman-teman untuk meluruskan ini ya teman-teman. Jadi kita bikin parit. Saya menggunakan penyayat ya teman-teman, yang saya buat dari cutter dan dimodifikasi sendiri ya teman-teman. Sayat seperti ini. Nah, dia agar supaya jahitan rapi dan benang juga tidak mudah putus ya teman-teman. Kalaupun dicuci dan disikat, dia tidak akan mudah putus. Kita buat seperti ini teman-teman. Nah, mudah sekali menggunakan penyayat seperti ini ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk membuat penyayat seperti ini sudah ada di video saya ya teman-teman. Silahkan diobok-obok. Baiklah teman-teman, setelah kita kunci bagian belakang dan depan dan sudah membuat paritnya ya teman-teman, baru kita akan memulainya untuk menjahit. Dan saya biasanya teman-teman memulai jahitan itu dari sisi sebelah dalam sini ya teman-teman. Ini sebelah luar dan ini sebelah dalam. Namun karena outsole ini ada berbeda warnanya di bagian ujung depan sini ya teman-teman. Dia warna outsole-nya adalah hitam dan di sini putih. Jadi kita memulainya dari warna yang terbanyak dulu teman-teman. Jadi kita bisa memulainya dari sisi depan sini ya teman-teman untuk menggunakan benang putih. Jadi kita tidak memulainya dari tengah sini. Jadi kita dari sini ya teman-teman. Kita langsung saja jahit dari sini, dan kita mesti paskan ini garis ataupun bekas outsole yang lama ini ya teman-teman, agar dia terlihat cantik dan tidak ada bekasnya ya teman-teman. Dan satu lagi akan terlihat bahwa tapak atau outsole ini memang belum pernah diganti ya, itu maksudnya teman-teman. Setelah kita ukur seperti ini untuk menyelesaikan jahitan keliling satu sepatu ini teman-teman, baru kita lanjutkan menjahit dengan jarak yang tidak terlalu panjang-panjang ya teman-teman, dan tidak terlalu pendek-pendek teman. Kalau terlalu panjang-panjang tidak akan menarik untuk dilihat.
penampakannya, dan kalau terlalu rapat jahitan sepatu itu akan mudah terpotong outsole ini ya teman-teman. Nah itu fungsinya kita menggunakan jarak yang sedang saja teman-teman. Nah seperti ini, dan kita cek ya teman-teman kesimetrisannya agar nyaman dipakai, tidak asal kita menjahitnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Untuk teknik dasar menjahit bagi yang pertama kali untuk mau menjahit sol sepatu ya teman-teman, bisa dicek di album saya juga. Teknik dasar menjahit sepatu, di sana saya sudah mengupload ya teman-teman video yang sangat detail menurut saya. Saya berusaha untuk menunjukkannya sedetail mungkin ya teman-teman, agar untuk yang memang benar-benar pemula itu bisa memahaminya teman-teman. Dan karena ini tidak menggunakan lem ya teman-teman, ada teknik agar dia yang tidak memakai lem ini sama kuatnya teman-teman dengan yang memakai lem teman-teman, sama kuatnya. Caranya ialah setelah kita sampai di titik tengah ini ya, kita mesti menguncinya dulu teman-teman sebelum kita meneruskan jahitan ini teman-teman, agar dia sama kuat dengan seperti yang kita lem dulu sebelum menjahit teman-teman. Caranya ialah setelah kita satu langkah ini, kembalikan satu langkah ke belakang lagi teman-teman sebelum melanjutkan. Kembalikan satu langkah lagi dan kunci teman-teman. Caranya mengunci ialah kita simpul 2 kali seperti ini dulu. Nah, baru kita tarik ya teman-teman. Nah tarik lagi, baru kita bisa melanjutkan lagi jahitan ini teman-teman. Nah dengan cara ini jahitan kita akan sama kuat ya teman-teman, sama kuatnya dengan mengganti outsole dengan mengelemnya terlebih dahulu teman-teman. Meskipun ini kita menggantinya outsole tanpa mengelem, cuman kita ganti lem itu dengan teknik kuncian-kuncian di daerah-daerah tertentu ini teman-teman. Yang satu kita hemat lem teman-teman, dan yang kedua karena ini outsole-nya warna putih, dia kalau kena lem biasanya lama-lama itu jadi kuning-kuning seperti itu ya teman. Nah dan teman-teman, di daerah tumit ini adalah daerah yang paling rawan sekali untuk dia terbuka ya teman-teman. Nah dan disinilah kita juga mesti memberi kuncian juga teman-teman, memberi ketahanan juga di sini, karena banyak yang terbiasa itu membuka sepatu biasanya dipijak dengan kaki yang satunya ya teman-teman. Jadi di sini ini sangat rawan sekali untuk terbuka. Jadi kita beri ketahanan dengan kuncian juga di sini nih teman-teman, baru kita bisa melanjutkannya untuk menyelesaikan jahitan ini lagi ya teman-teman. Jadi ada 4 kuncian teman-teman sebetulnya di 4 penjuru sepatu ini yang perlu kita kunci ya teman-teman, kalau kita tidak menggunakan lem teman-teman. Kaget aku. Dan pastikan jahitan kita ini tetap berada di jalurnya ya teman-teman. Maksud saya di alur yang kita buat itu teman-teman, agar satu terlihat rapi dan jahitan tidak akan mudah putus kalau benang kita ada di dalam alur ini teman-teman. Nah sekarang ini jahitan kan sudah akan di penghujungnya ya teman-teman, dan tinggal satu langkah lagi teman-teman untuk menyelesaikan jahitan yang untuk outsole yang putih ini teman-teman. Dan kita perlu menguncinya untuk kuncian jahitan yang terakhir ya teman-teman. Caranya ialah teruskan saja sampai titik akhirnya, kita menjahit sampai di titik akhir. Dan untuk menguncinya itu harus dan wajib ya teman-teman,
wajib untuk mengembalikan setidaknya satu langkah lagi ke belakang teman-teman, satu langkah lagi ke belakang seperti ini, agar simpulan atau kuncian kita yang terakhir itu tidak mudah terbuka teman-teman. Jadi kita perlu mundur lagi satu langkah dan kita simpul 2 kali teman-teman seperti ini, biar dia kuat. Simpul seperti ini, bagian yang mati, kalau bagian yang hidup kita simpul nanti akan kusut ketika ditarik ya teman-teman. Kalau bagian yang mati kita tarik, nah dia akan masuk seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita salah tersimpul ke bagian yang hidup, dia akan kusut benangnya ya teman-teman, tidak akan bisa ditarik dan simpulan itu tidak akan masuk ke dalam teman-teman, seperti itu. Dan sekarang kita hanya tinggal melanjutkan jahitan yang di bagian ujung ini ya teman-teman. Jadi kita perlu membuatnya alur lagi teman-teman, agar jahitan kita tidak mudah putus, karena bagian depan ini adalah bagian yang rawan sekali untuk tersandung ya teman-teman. Kita mesti membuatnya alur lagi teman-teman. Nah, kita buat alur lagi seperti ini biar dia terlihat rapi, dan yang terutama jahitan itu benang kita akan kuat ya teman-teman. Baru kita akan gunakan benang yang sama warna teman-teman. Di sini kita mesti gunakan yang sama warna. Kalau kita menggunakan benang putih semuanya, di sini akan terlihat jelek ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan benang kita ya teman-teman. Sesuaikan warna benang kita warna hitam teman-teman. Nah, ini warna hitam. Nah, benangnya ukuran berapa mas? Ukuran D12 saya pakai teman-teman. D12 itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya teman-teman. Dia sedang dan bisa masuk sepenuhnya di alur yang kita bikin ini ya teman-teman. Nah, jadi cara untuk mengunci pada penghujung jahitan kita atau akhir jahitan kita itu ya teman-teman, kita mesti kembalikan teman-teman satu langkah ke belakang ya teman-teman. Setelah kita habis menjahit, kita kembalikan lagi satu langkah ke belakang gini teman-teman, agar simpulan itu tidak mudah terbuka ya teman-teman. Kalau langsung kita kunci, dia ketarik-tarik, terkadang simpulan dia akan lepas dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi untuk menyimpulnya, setelah kembali ke belakang satu langkah, kita cari bagian yang mati teman-teman. Nah, ini bagian yang mati tidak bisa ditarik teman-teman. Kalau bagian yang hidup dia bisa ditarik. Jadi kita simpul ke bagian yang mati ini teman-teman. Kita simpul 2 kali seperti ini, baru kita tarik. Nah, dia akan masuk ya teman-teman, sampai terbunyi simpulan itu betul-betul masuk ke dalam. Ada bunyi tet, nah gitu tuh baru masuk ya teman-teman. Kalau kita tersalah simpul pada yang bagian yang hidup, dia benang akan kusut teman-teman, tidak akan bisa ditarik. Setelah itu baru kita potong ya teman-teman. Kita potong dan kita buang kuncian sementara ini teman-teman. Kita tinggal menariknya seperti ini dan buang ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Dia sama kuatnya teman-teman dengan yang memakai lem ya teman-teman. Dan bekas ataupun dari outsole yang lama itu tidak terlihat teman-teman, kalau kita betul-betul menjaga kelurusannya dengan outsole yang baru ini ya teman-teman. Jadi seperti itulah caranya teman-teman untuk menjahit atau mengganti sol tanpa menggunakan lem dan hanya menggunakan kuncian-kuncian saja di 4 penjuru ini teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dan sampai jumpa di tutorial yang lainnya teman-teman. Wassalamualaikum.